Cewek yang seksi ini naik mobil anak orang kaya. Dia memakai sabuk pengaman. Pria itu pun bilang, "Hei, apa yang kamu lakukan? Tidak bisa begini. Maksudnya, kalau nanti saya bosan di jalan, kamu bisa kasih saya kejutan." Sang wanita tidak setuju. Lalu, bajingan, seberapa gila pria kaya ini? Saat ditahan polisi, Grisa dengan santai mengeluarkan sebagian uang dan melempar ke polisi. Tapi polisi ini masih terus menahan dia. Grisa pun tidak peduli, langsung menabrak dan membawa polisi. Kemudian dia pun mulai mengebut. "Kamu mau kemana? Kamu gila ya? Hentikan mobilnya." Grisa pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dia masuk kantor polisi. Sudah beberapa kali bulan ini masuk penjara seperti pulang rumah. Ayahnya pun datang untuk menebusnya. Kepala polisi yang langsung melayani dia. Dia pun berdiskusi dengan ayah Grisa. "Kami melepaskan dia. Kasus ini selesai. Kamu bayar biaya pengobatan. Dan tentu saja, biaya kompensasi." Ayah Grisa sangat kesal. Agar bisa menebus anaknya, dia sudah mengeluarkan banyak uang hingga bisa untuk renovasi kantor polisi. Dan juga bisa beli komputer untuk semua polisi di kantor. Kepala polisi saja pun sudah malu. Grisa dibawa ayahnya keluar, tapi dia tidak peduli. Ayahnya yang tidak bisa mengatur anaknya merasa sangat marah. Pada suatu malam, Grisa bersama wanita cantik yang keluar dari klub malam. Melihat mobilnya diderek orang, dia pun mengejarnya. Namun saat itu, dia dibius dan pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia memakai baju kuno dan dikurung di rumah kecil. Dia pun bertanya, "Di mana telepon saya?" Orang di sampingnya punya bertanya balik, "Apa itu telepon?" Tiba-tiba masuk seseorang yang kelihatan ganas. Tanpa basa-basi, dia menyeret Grisa keluar dari rumah dan terus menendangnya dan juga mengambil cambuk, ingin mencambuknya. Seorang kakek tua pun keluar dan melarangnya. "Budak saya tuannya. Siapa bilang kalian boleh pukuli dia? Pukul dia sekali." Si kakek tua suruh Grisa membawa kudanya untuk dia. Jika tidak maka akan dihukum. Grisa yang sangat kesal dan tidak pernah diperlakukan begitu. Dia pun bilang, "Jika ayah saya tahu, kalian pasti habis." Pria itu pun bilang ke dia, "Teman, kamu kehilangan ingatan ya?" Grisa merasa ada yang aneh dan ingin kabur sambil lari sambil teriak. Tapi orang di sekitar yang memakai pakaian kuno merasa terganggu dengan teriakannya. "Waduh, kok ada beruang di tempat ini?" Grisa dibawa balik ke kampung itu. Dia pun mengira, "Apa saya pulang ke masa lalu? Kenapa semua ini sangat aneh? Pesawat, mobil, internet sudah hilang kemana?" Orang kampung tidak mengerti apa maksudnya. Apa itu internet? Bisa dimakan? Karena tidak menyelesaikan misi ambil kuda tadi, Grisa pun dihukum. Tali diletakkan ke leher. Dia pun sangat ketakutan. Beruntungnya seorang wanita cantik yang datang menyelamatkan dia. Grisa duduk di atas tanah dan sangat bingung. Namun walaupun itu, tapi dia pun harus menerima kenyataan dirinya adalah budak. Saat itu, seekor elang terbang di atas. Terbang masuk ke kincir angin. Seorang pria mengambil elang itu. Setelah dilihat, rupanya itu adalah drone di dalam kincir angin. Sekelompok orang masa kini sedang sibuk di depan monitor. Pria kaya ini kira dia kembali ke masa abad pertengahan dan menjadi seorang budak. Rupanya ini adalah rencana ayahnya. Dia membuat sebuah kampung kuno agar anaknya yang nakal bisa menjadi baik. Ayahnya menyewa seorang sutradara profesional. Semua orang di kampung juga adalah pelakon. Mereka memasang kamera di beberapa tempat tersembunyi. Pria kaya itu kira dia kembali ke masa lalu dan menjadi seorang budak. Hari itu, dia diinjak orang dan dipukul. Dulu dia yang sangat sombong, sekarang sudah tidak bisa sombong dan sangat kasihan. Tapi walaupun begitu, Grisa masih seorang yang nakal dan tidak bermoral. Karena ingin makan daging, dia menyuri ayam orang lain dan juga sangat egois. Dia menghabiskan ayamnya sendiri dan tidak membagikan ke temannya. Akhirnya, hal curi ayam diketahui tuannya. Semua budak pun ditangkap. Mereka pun diberikan dua pilihan. Jika ada yang mengaku kesalahan, maka hanya dicambuk 10 kali.
Jika tidak, akan dipilih seseorang dan dicambuk 50 kali. Di dalam ujian hati nurani ini, Grisa masih sangat egois. Dia melihat temannya ditangkap, dan tidak berani mengaku. Setelah itu, temannya memperlihatkan lukanya. Grisa pun tidak merasa bersalah. Ayahnya sangat kecewa, merasa anaknya sudah tidak dapat diselamatkan, dan ingin mengakhiri semua ini. Namun sutradara tidak setuju. Dia bilang hanya cinta dan kematian yang bisa membangunkan hati nurani Grisa. Dan saat itu, terjadi suatu ketidaksengajaan. Seorang pelakon saat turun dari kuda, tidak sengaja memperlihatkan pakaian masa kini. Grisa merasa ada yang aneh. Dia pun bertanya ke wanita itu, apa sih yang terjadi? Beruntungnya saat itu, Lisa sudah menyimpan pakaian itu. Jadi Grisa pun tidak tahu. Dia kira apa yang dia lihat itu hanya ilusi. Saat Grisa sudah tenang, dia pun merasa malu atas kelakuan dia tadi. Sangat kasar. Dia pun menemui Lisa dan minta maaf. Selama hidup dia, ini adalah permintaan maaf pertamanya. Ayahnya yang melihat itu pun tersenyum. Rupanya anaknya masih bisa diselamatkan. Setelah panen tahunan, acara pesta, semua orang kampung berkumpul, bernyanyi dan menari. Grisa pun sangat senang. Sudah lama dia tidak merasakan acara yang begitu meriah. Dia pun mulai mengajari semua orang menari tarian baru. Ini dia Raja Klub Malam? Iya. Seharusnya sesuai rencana sutradara, Grisa akan ada hubungan cinta dengan anak perempuan tuan dia. Namun siapa sangka, Grisa malah tertarik dengan Lisa. Mereka pun banyak bercerita. Selama ini, hanya Lisa yang mau mendengarkan cerita aneh Grisa. Melihat perubahan ini, sutradara pun mengubah jalan cerita agar Lisa menjadi pelakon utama dan berpacaran dengan Grisa. Saat itu juga, agar Grisa bisa merubah sikapnya, sutradara merencanakan sebuah alur cerita. Hari itu, tuannya memanggil Grisa ke rumahnya. Diberikan makanan enak, lalu dia bilang, anaknya menabrak orang di kota. Perlu seorang budak untuk membantunya. Sebagai imbalan, jika masalah sudah selesai, tuan akan membebaskan dia, dan bisa melewati hari dengan Lisa. Selama ini, Grisa yang hidup mewah. Bagaimana dia akan memilih? Pria kaya ini terlanjang dan dicambuk. Pria kaya ini kesakitan. Dulunya dia sangat kaya, sekarang dia menjadi budak. Demi kebebasan, dia menahan semua kesakitan. Ayahnya yang melihat dari monitor merasa sangat sakit hati. Grisa yang selesai dihukum, dia mendatangi tuannya. Namun anak tuannya tidak mengakui perjanjian itu dan mulai memukuli Grisa dan mempermalukannya. Penebusan apa? Bodoh. Kamu akan menjadi budak hingga mati. Apa kamu ngerti? Sebenarnya ini juga alur cerita yang diatur. Sutradara dan ayahnya berharap Grisa bisa melawan. Seperti orang pria, pukul dia. Pukul dia. Grisa pun sangat marah dan berdiri, mengepalkan tangannya. Namun saat itu, Grisa seperti terpikir sesuatu. Dia pun melepaskan kepalan tangannya. Lalu dengan sabar, dia pergi. Penakut. Grisa sebagai seorang budak, kembali ke kampung itu, tanpa rasa malu. Dia mengejar Lisa. Mereka pun bersama-sama, beri makan kuda, mengayung sampan, berjalan santai. Grisa mulai jatuh cinta, dan pun jujur, jika bisa memilih, dia ingin seperti pemeran film. Di film yang dia tonton. Seperti anak itu, yang kembali ke masa lalu, di mana saat itu ibunya masih hidup. Karena saat dia dewasa, ibunya sudah meninggal. Lisa pun sangat sedih mendengarnya. Sebelumnya dia sendiri sangat memandang rendah Grisa. Namun setelah mereka bersama, Lisa sadar dari kelakuan Grisa yang nakal. Dalam hatinya adalah seorang anak kecil yang terluka. Malam hari, mereka berbaring di bawah bulan. Grisa bilang ke Lisa tentang dipermalukan oleh anak tuan dia. Saat itu dia sangat ingin memukulnya, tapi dia tidak mau, karena dari muka orang itu, dia melihat dirinya yang dulu. Mendengarkan kata-kata itu, ayahnya sangat terkejut. Apa yang terjadi? Dia sudah merubah sikapnya? Lisa pun sangat terharu, dan saat itu juga, dia merasa dia sudah jatuh cinta dengannya. Melihat Grisa, semua orang sangat senang. Sudah waktunya mengakhiri cerita itu dengan alur cerita kematian. Untuk mengakhiri semuanya, sutradara mengatur sekelompok prajurit untuk masuk ke kampung itu. Sang raja mau membawa seorang gadis
untuk menjadi istrinya. Lisa pun dipilih oleh raja. Sang raja bilang, jika ada yang mau mengorbankan diri sendiri untuk Lisa. Semua orang melihat ke arah Grisa, termasuk Lisa juga. Namun saat itu, Grisa malah mundur ke belakang. Di dalam pandangan semua orang, dia terus mundur. Pada masa penting, dia memilih untuk menjadi seorang penakut. Kelihatannya susah merubah sifat aslinya. Lisa sangat sedih dan memanggil namanya. Grisa pun berhenti dan melihat ke arah Lisa. Lalu dia pun kabur, seperti dia ketakutan. Semua orang pun sangat kecewa. Setelah semua ini, Grisa masih seorang penakut, tapi sutradara terus melihat monitor, dan dia percaya dengan Grisa. Grisa pergi ke kandang kuda. Dia pun memikirkan banyak hal masa lalu, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang indah. Bersama Lisa, dia sangat takut mati, namun lebih takut adalah saat dia sadar, dia tidak pernah hidup dengan baik. Grisa pun membulatkan tekad dia. Lalu, dia menunggangi kuda putih, dan membawa kayu, seperti seorang pahlawan, berlari ke arah Lisa. Lepaskan dia. Grisa dengan berani bertarung dengan prajurit, lalu membawa Lisa. Mereka pun kabur. Setelah melewati hutan, tanpa sadar, mereka sampai di sebuah pom bensin. Grisa pun kebingungan. Apakah saya kembali ke masa kini? Orang di pom bensin pun bingung. Mau isi bensin ke kuda? Saat itu juga, Grisa ditembak dengan obat bius, dan pingsan. Papa, saya di mana? Kamu di rumah sakit, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kamu pingsan. Apakah kamu lupa dengan semuanya? Pingsan. Kamu keluar dari klub malam, mengejar mobilmu, kemudian ditabrak mobil. Sudah lewat 3 bulan. Kamu baru sadar. Kampung itu mana? Lisa mana? Kampung apa? Siapa itu Lisa? Grisa kembali ke kehidupan dulu, seperti melalui mimpi indah. Setelah melalui mimpi itu, sifatnya pun berubah. Dia menemui polisi yang dilukai sebelumnya, dan minta maaf dengannya. Saat dia di klub malam, dia tidak merasa senang, karena dia tidak bisa melupakan Lisa. Tiba-tiba, dia melihat 2 orang yang dia kenal, pelakon wanita cantik, dan pelakon anak tuan dia. Mereka tidak tega melihat Grisa yang sedih. Akhirnya mereka memberitahu keberadaan Lisa. Akhir cerita, Grisa menemukan Lisa, dan mereka pun berpacaran. Dia juga mengerti maksud dari ayahnya. Dia pun minta maaf dan berterima kasih. Gunung mudah diubah, sifat susah diubah. Untuk merubah seseorang sangat susah. Namun jika ada cinta, perubahan akan terjadi perlahan-lahan. Baiklah, cerita sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.